Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Faizul Zaid. Saya kelas manajemen B di Marta Negara. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Wiraya Mukti. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Dodi Tisman Jaya Amija, SMMM, selaku Kaprodi Manajemen di Universitas Wiraya Mukti. Dan terima kasih pula kepada Ibu Meimi Puspitasari SEMM sebagai dosen pembimbing saya yang telah menyempatkan waktunya membimbing kita semua, ya. Di sini saya akan memaparkan proses magang kerja di Kecamatan Bandung Kulon yang bertemakan manajemen kepegawaian di bagian umum pegawai dan pelayanan di Kecamatan Bandung Kulon. Lanjut, latar belakang pelayanan publik sebagai segala untuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat atau daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kayak misalnya butuh kayak dokumen-dokumen untuk perbaikan persyaratan kita ada di negara Indonesia. Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu wilayah administrasi di Kota Bandung yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik bagian umum, pegawai, administrasi, dan pelayanan menjadi elemen kunci untuk memastikan kelancaran operasional. Jadi untuk melancarkan operasional dalam suatu entitas itu pasti ada kuncinya di pelayanan publik dan umum kepegawaian. Manajemen kepegawaian kerja mencakup proses penyusunan rencana kerja, membagi tugas kepala bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan proses administrasi, persyaratan, dan lain-lain. Nah, ini kontennya tuh yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pustaka kajian atau kaji pustaka, yang ketiga profil perusahaan, yang keempat bahasan, dan lima kesimpulan asaran. Lanjut aja yang kedua, kajian pustaka. Manajemen adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, termasuk sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut George Reiteri 2019, manajemen sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen menurut si George R. Terry teh. Yang pertama, planning. Planning itu apa, Bang? Planning itu perencanaan. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Yang ketiga accounting atau pelaksanaan. Yang keempat controlling, yaitu pengawasan. Nah, ini unsur-unsur manajemennya. Yang pertama manusia harus ada pastinya. Yang kedua uang, yang ketiga material, yang keempat mesin, lima metode, dan enam market. Nah, ini pengertian manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian ada aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama atau menuju goal lah gitu kan. Menurut Anggun Perwita 2019, manajemen kepegawaian meliputi kegiatan pengangkatan dan seleksi, pengembangan yang meliputi latihan jabatan, promosi, dan pemberhentian. Jadi ketika kita ada naik jabatan atau promosi, pemberhentian pasti itu akan harus ada tentang manajemen kepegawaian. Nanti itu teh masuknya teh step by stepnya gitu kan. Nah, ini pengertian pelayanan untuk selanjutnya.
Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Terus menurut Monir 2015, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan atau faktor material melalui sistem prosedur dengan metode tertentu kayak di kecamatan, berarti ya. Nah, ini yang ketiga, langsung saja ke profil perusahaan yakni Kecamatan Bandung Kulon, yakni bukan perusahaan sebenarnya instansi, sama aja sih. Kecamatan Bandung Kulon berdiri pada tahun 1972. Hasil proyek pemekaran dari Kecamatan Andir dan Kecamatan Astana Anyar awalnya hanya terdiri dari 4 wilayah administratif kelurahan. Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2006. Visinya terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Misi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini struktur organisasinya ada camat, langsung sekcam atau sekretaris camat, terus ada kelompok jabatan fungsional, subbagian umum kepegawaian atau kesubag umpeg, subag umpeg, terus kesubag keuangan juga ada seksi-seksinya seperti seksi pemerintahan atau seksi Transib atau seksi Ekbank ekonomi dan pembangunan, seksi Dikmas pendidikan dan humas, seksi pelayanan dan ke bawahnya ada lurah. Nah, ini jadwal saya magang dari Senin sampai Kamis itu saya untuk jadwal kerja itu jam 8. Istirahat jam 12 sampai jam 1, lanjut lagi masuk jam 1 sampai jam 4. Untuk Jumatnya saya masuk jam 8, istirahat jam 11, masuk kembali jam 1 juga, pulang setengah 5. Sabtu Minggu pastinya libur. Karena ya udah itu PNS. Dari inisiatif pemerintahan pasti Sabtu Minggu libur. Nah, bidang kerja. Yang pertama ada kegiatan rapat yang dimana melaksanakan kegiatan rapat-rapat kedinasan. Artinya rapat-rapat yang diadakan oleh Pemkot atau pemerintahan Kota Bandung, terus yang diadakan oleh struktural atau pejabat yang menjabat sekarang gitu. Terus saya kadang merekap atau mengarsip surat masuk dan keluar yang dimana saya mengecek dan mengirim ulang kepada struktural untuk membaca surat tersebut dan mendata apakah ada surat masuk atau surat keluar. Terus selanjutnya saya di pelayanan juga menerima dan menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat tentang dokumen kah atau tentang data-data sebagainya. Yang keempat, pembahasan. Mungkin kendala yang dihadapi integrasi data. Kendalanya yang di mana sistem pencatatan surat masuk dan keluar masih memiliki keterbatasan dalam integrasi. Solusinya adalah meningkatkan integrasi. Sumber daya yaitu kurangnya jumlah pegawai di bagian administrasi menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi. Jadi padat gitu. Terlalu apa ya? Kurang pegawai sebenarnya. Karena mungkin masih menunggu wali kota atau bupati yang akan dilantik seperti itu. Terus solusinya pelatihan bagi perhatikan dengan pegawai baru. Sarana dan prasarana yaitu beberapa perangkat komputer dan alat tulis kantor tidak dalam kondisi optimal yang dimana sedikit terhambat pekerjaan. Jadi di mana peralatan kantor atau ATK di kantor ada beberapa alat elektronik yang masih kurang layak lah. Cuman mungkin ya seperti itu gitu. Solusinya optimal penggunaan peralatan kantor. Jadi
optimalkan, tak dimaksimalkan lah supaya efisien aja gitu. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil magang yang telah dilaksanakan di bagian umum kepegawaian dan pelayanan Kecamatan Gunung Kulon, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan manajemen kepegawaian di Kecamatan Gunung Kulon memiliki sistem yang cukup baik dalam mengelola administrasi dan pelayanan masyarakat. Namun masih terdapat kendala dalam hal integrasi data dan sumber daya manusia yang terbatas. Jadi kesimpulannya seperti itu. Saran dari saya untuk meningkatkan efektivitas dalam manajemen kepegawaian serta pelayanan adanya beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, meningkatkan integrasi sistem. Yang kedua, menambah sumber daya manusia untuk membantu dalam pengelolaan administrasi. Yang ketiga, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana agar mendukung efektivitas kerja. Sekian dari saya. Apabila kesalahan karena salah salah itu dari saya, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.